Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal kenapa akun yang kemarin prioritas sekarang malah jadi akun campuran. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa sempetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Nah, jadi ada pertanyaan, kenapa sih akun yang kemarin prioritas kok sekarang malah banyak campurannya gitu. Nah, tapi sebelumnya kita mau nunjukin dulu penghasilan saya selama 2 hari kemarin ya. Nah, ini dari 2 hari kemarin itu saya sehari itu cuma dapat 10 orderan, atau karena saya akunnya GoFood jadi saya dapatnya 15 poin. Nah, ini akun saya sebenarnya nggak tahu tergolong anyep, nggak tahu gacor, nggak tahu enggak, atau apalah, terserah kalian gitu ya. Tapi ini saya dapatnya sejam itu sekali gitu, sejam sekali. Kalau menurut saya masih delay juga sih, cuman ya mungkin mendingan sih kalau untuk daerah sini gitu kan, karena daerah lain itu kan beda, ada yang kayak misalkan di Jakarta mungkin gacor banget karena banyak orderan, atau mungkin gimana, setiap daerah itu beda-beda. Ada juga yang misalkan daerah itu emang nggak ada orderan, 2 jam sekali, itu juga bisa tergolong gacor. Ya terserah kalian lah ya, mau ngomong akun saya itu mau akun gacor atau akun apa. Tapi ini yang jelas saya ngebitnya itu selama 8 hari. Saya keluarnya itu sekitar jam 10-an siang, karena akun saya itu GoFood, jadi sekitar jam 10-an saya baru berangkat gitu ya. Nah, ini saya tunjukin riwayat hari ini, saya baru narik 3 sampai jam 12 siang ya. Ini mulainya itu dari jam 10 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di jamnya ini. Nah, oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya ini saya udah jarang banget ya bikin video. Mungkin terakhir itu pas hari Rabu ya. Hari Rabu saya pas ngupload video soal antrian di chat time ya. Nah, saya mau ngejelasin ya tentang video chat time itu, karena di video itu cuman video antrian doang ya, tanpa kita ngevlog. Takutnya kan ya, tadinya mau saya ngevlog, cuman kata satpam nggak boleh kan, takut ada apalah yang nggak diinginkan ya. Nah, jadi pada hari Rabu itu kemarin saya emang bener dapet chat time ya. Chat time itu pas lagi promo goceng. Saya sebenarnya udah tahu bahwa chat time itu bakal antri parah, karena saya udah dapet chat time itu dari tahun 2018, 2019 dan selanjutnya itu chat time selalu mengadakan promo ya, dan antri-antri terus. Cuman saya pikir cuman sejaman lah, saya nggak tahu bakal sampai seharian gitu ya. Dan ternyata berapa lama kira-kira bang? 7 jam. Saya ngantri chat time itu satu orderan ya, ini sampai 7 jam. Saya dapat orderan chat time, ini orderan ketiga saya jam 11. Beresnya itu jam setelah maghrib. Ini kalau saya hitung sekitar 7 jam. Bahkan saya dapat tagihan parkir itu 10.500. Ini parah banget sih. Kalau saya bilang ya, kalau boleh saya kasih masukan ke pihak chat time, ini harusnya kalau mau bikin promo harus dipikirin lah baik-baik. Soalnya kan masa mengadakan promo tapi si jumlahnya itu nggak dibatasin. Satu orang ada yang order itu sampai 120 cup. Ya iyalah, sampai seharian lah. Soalnya satu orang aja 120 cup itu lama banget kan. 120 cup bayangin. Ya lama banget. Makanya ini driver-driver mungkin ada yang lebih dari saya, karena saya termasuk nggak terlalu di belakang banget, enggak gitu, masih di tengah-tengah lah, itu sampai 7 jam. Apalagi yang paling belakang kemungkinan ya bisa 8 jam mungkin. Mending kalau misalkan yang pesen ya ngerti gitu kan. Soalnya kalau yang nggak ngerti ada yang nggak ngeganti biaya parkir, apalagi parkir saya itu sampai 10.500. Cuman alhamdulillah saya dapat konsumennya yang baik hati gitu, jadi udah ngegantiin parkir, dia juga ngasih lebih ya. Saya waktu hari Rabu itu saya narik cuma 4 orderan kalau nggak salah, karena udah capek duluan gitu. Nah, oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Maaf ya kalau misalkan terlalu lama, saya ceritain dulu nih yang kemarin, soalnya kan kemarin bisa ada yang penasaran gitu kan, seantri apa sih ya. Saya ceritakan sedikit lah ya kronologisnya. Nah, jadi kemarin itu ada yang komen di video saya tentang, bang bahas dong soal akun saya kemarin prioritas kenapa jadi campuran. Nah, kita harus tahu dulu ya, kalau untuk saat ini kalau saya lihat ya bercermin dari akun saya pribadi, sistem Gojek itu
membaca ya dari histori kita, Jadi kalau teman-teman ya sadar atau nggak sadar ya, yang biasa ambil GoFood biasanya dia cenderung dapat GoFood terus ya. Meskipun misalkan nggak 100%, mungkin yang lain cuma satu orderan lah. Tapi rata-rata kalau yang udah prioritas banget ini bakal 100%. Itu untuk GoFood. Untuk GoRide juga pun sama. Jadi teman-teman bisa cek teman-teman yang gacor ya, lihat pasti ada mayoritas orderan yang banyak gitu. Misalkan GoRide, kok kamu gacor banget ya, ordernya apa aja? Misalkan GoRide bang, misalkan GoSend atau GoFood, pasti ada yang mendominasi. Nggak mungkin kalau misalkan, bang kok gacor banget ya, akunnya apa? Campuran, segala masuk. Tapi pasti ada yang mendominasi. Jarang banget lah kalau yang campuran itu bisa gacor banget ya. Mungkin dapat orderan yang campuran, tapi nggak bakal gacor banget. Nah, jadi ini kita ngelihat ya, sebenarnya itu dari histori. Kalau misalkan ada teman-teman yang kemarin prioritas, kok sekarang dari campuran, itu penyebabnya adalah teman-teman mungkin kemarin narik ordernya yang mungkin bukan dari prioritasnya. Saya cerita gini, mungkin kemarin teman-teman prioritasnya GoFood misalkan, GoFood yang gampang aja GoFood karena saya akunnya GoFood ya. Kemarin itu prioritasnya GoFood, dan pada suatu saat teman-teman itu dapat GoRide ya. Nah, karena mungkin teman-teman, aduh sayang sama performa, udahlah tarik aja meskipun ini GoRide. Nah, tariklah GoRide ini. Setelah ditarik, ternyata besoknya lagi di jam yang hampir sama itu dapat GoRide juga. Nah, kalau ini diambil, maka akan terus-menerus dapat GoRide meskipun ya misalkan teman-teman dapat 10 orderan, yang 1 GoRide, yang 9 GoFood, tapi bakal ada terus setiap hari gitu kan, meskipun 1 gitu. Nah, jadi ini udah saya coba juga ya, makanya saya berani sampaikan, tapi ini bisa salah, bisa benar. Ya tergantung wilayah masing-masing juga sih. Jadi gini, saya waktu itu pernah dapat orderan GoRide. Sebelum saya pulang, ini saya sebenarnya udah mau pulang ya. Hari itu saya dapat GoFood semua. Saya udah mau pulang, ternyata dapat GoRide di sebelah saya persis. Nah, karena saya itu, aduh, udah nggak enak ya, udah dekat gitu ya, jadi saya ambil. Ternyata keesokan harinya di jam yang hampir sama saya dapat GoRide juga. Nah, karena saya pikir-pikir kok aneh ya, kemarin saya dapat GoRide di jam sekian, kenapa sekarang dapat di jam sekian juga. Nah, karena saya mikir kayak gitu, udah saya cancel. Waktu itu saya cancel karena takutnya dari keterusan. Dan besoknya lagi di jam yang hampir sama saya dapat GoRide lagi. Jadi saya makin yakin kan, aduh ini pasti gara-gara kemarin kan. Saya cancel lagi, dan sampai sekarang itu saya udah nggak ada yang namanya orderan GoRide masuk. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, tapi suka ada juga sih kalau misalkan saldo saya minus gitu kan, GoFood saldonya minus, biasanya cenderung bakal dikasih yang lain antara GoSend sama GoRide gitu ya. Jadi buat teman-teman ya yang misalkan ada unak-unak bertanya, bang tapi kan sebelumnya saya nggak pernah dapat selain prioritas itu, selain GoFood misalkan. Nah gini, kemungkinan di saat abang diem di satu titik, satu tempat, di situ nggak ada driver yang performanya mungkin bagus atau rankingnya bagus gitu. Nah, yang paling bagus itu abang misalkan, atau driver-driver yang lain itu nggak ada yang on beat gitu, karena terlalu dekat sama kita. Jadilah orderan itu masuk ke kita karena kita posisinya udah paling deket, performa kita bagus, ya udahlah masukkan ke kita gitu. Nah, atau juga bisa karena saldo kita minus yang barusan saya alami juga ya. Jadi bisa jadi karena ya kita emang dekat banget sama si pengorder itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tetap prioritas, ya saran saya kalau saya sendiri ya, ini bukan saran saya sih, kalau saya sendiri saya biasanya bakal lewat atau cancel biar riwayat saya nggak campur gitu lah, nggak campur. Tapi kembali lagi ini pilihan driver masing-masing ya. Sebenarnya saya nggak mau ngomong soal lebih bagus yang prioritas atau lebih bagus yang gacor, nggak. Soalnya ini pilihan masing-masing, kita jangan sampai mending enak yang jarak jauhan, misalkan yang long tripan, yang jarak dekat mah kurang bagus ya jangan. Karena ada juga driver yang lebih suka yang trip pendek, itu juga ada, kita harus saling menghargai. Terus ada juga yang mending prioritas GoFood, kalau ada orderan selain GoFood saya cancel, itu ya nggak apa-apa silahkan, itu juga bagus juga. Ada juga yang saya mah pengennya GoSend aja, yang lain mah jangan GoFood rugi waktu nungguin makanan masak, ya kita nggak boleh gitu juga. Atau GoRide juga, saya mending GoRide GoRide mah cepet gitu.
cepet pokoknya cepet masuk, alamatnya nggak bingung, misalkan kayak gitu kan, daripada gosen suka alamatnya nggak sesuai. Ya jangan gitu juga. Ini sebenarnya pilihan masing-masing orang. Mungkin driver tersebut ada alasan masing-masing kenapa dia pengen jadi prioritas, kenapa dia nggak pengen jadi prioritas, itu ada alasan masing-masing gitu. Jadi itu aja sih kesimpulannya, kita dapat sambur-sambur itu biasanya karena pernah ngambil orderan selain prioritas kita gitu. Jadi kesimpulannya itu sih, karena sekarang sistem yang saya amati itu berdasarkan dengan histori kita. Oke, jadi sekian ya video kali ini, semoga membantu teman-teman yang penasaran. Jangan lupa ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.